topologinya 2 ISP, satu menggunakan LAN, satu menggunakan wireless. Untuk LAN ini menggunakan IP statik dan wireless menggunakan IP dinamik. Kita buat menjadi 3 jaringan lokal. Nah, kita buka dulu untuk Winbox. Ini untuk Ethernet 1, nanti kita setting untuk jaringan ISP LAN ya. Ini jaringan internetnya pakai kabel. Nah, sedangkan untuk WLAN 2 ini untuk ke ISP wireless dengan IP dinamik. Nah, kita buat dulu untuk IP addressnya. Untuk LAN 1 kita tambahkan IP-nya 192.168.1.2/24, karena IP yang 1.1 itu biasanya untuk ISP. IP ISP-nya biasanya pakai IndiHome itu 1.1. Nah, kita setting DNS-nya dulu, kita allow. Dan untuk servernya bisa pakai 8.8.8, 8844 atau 111 atau 0.0.1.0.0.1. Nah, kita tambahkan untuk IP firewall, kita masuk ke NAT, kita tambahkan actionnya kita ganti masquerade, generalnya kita ganti ke Ethernet 1 untuk ISP jaringan LAN atau jaringan kabel. Nah, kita tambahkan juga untuk rootnya, karena ini input manual, kita tambahkan gateway 192.168.1.1. ini gateway dari IP ISP pertama. Sekarang kita akan menghubungkan untuk ISP jaringan wireless. Kita rubah untuk country-nya ke Cina atau Australia supaya channelnya kedetek semua. Ini bisa pakai simple mode atau advanced mode untuk menampilkan. Kalau sudah kita apply, kita scan, kita start. Nah, sampai muncul SSID atau sinyal yang ingin kita tangkap. Kita klik ISP-nya, langsung kita pilih connect. Nah, ini sudah terhubung ya, kita tinggal apply, oke, dan sampai muncul simbol R seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa menambahkan security profile, misal ISP nya seperti IndiHome ya, jadi ada password, jadi kita bisa tambahkan di security profile. Kita bisa plus, kita kasih nama misal password IndiHome kalau ISP nya IndiHome. Nah, kita centang untuk ininya, kita centang semua ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan password. Nah, di sini misal passwordnya password. Nah, ini ketika form ini kita isikan dengan password wirelessnya atau ISP-nya. Kalau sudah, kita oke. Nah, kita kembali ke wirelessnya, kita double klik lagi. Nah, kita masukkan password di sini ya, security profile. Ini untuk yang WiFi pakai password, tapi karena WMS itu tanpa password, jadi security-nya kita kosongin. Kalau sudah, kita masuk ke IP DHCP client untuk menambahkan IP Ethernet wireless atau WLAN 2 karena IP-nya dinamik. Nah, untuk rootnya kalau kita pilih no,
itu nanti kita bikin manual di rootnya, di root. Nah, nanti di sini kita tambahkan secara manual. Ini kalau kita pilih no ya, tapi kalau kita pilih yes, nanti otomatis akan bikin gateway secara otomatis, gateway rootnya secara otomatis. Nah, ini sudah dapat IP dan di rootnya juga sudah mendapatkan IP gateway-nya juga. Nah, kita tinggal menambahkan firewall di NAT-nya. Kita tambahkan untuk WLAN 2, actionnya masquerade sama seperti tadi, kita apply oke. Nah, ini untuk menghubungkan MikroTik ke jaringan internet wireless. Nah, kita bikin interface bridge untuk nanti kita memanajemen Ethernetnya. Kita tambahkan dulu, kita kasih nama untuk admin, karena Ethernetnya untuk ada 3 jenis, admin, hotspot, dan PPPoE. Kita kasih nama admin aja, admin lokal, kita oke. Terus kita tambahkan juga hotspot voucher untuk jaringan klien hotspot. Terus kita tambahkan PPPoE klien. Nah, kita masuk ke bagian port. Di sini kita bisa menambahkan Ethernet mana yang akan kita masukkan ke dalam jaringan bridge atau menjadi satu jaringan di bridge. Kita bisa tambahkan Ethernet 2 untuk jaringan lokal. Kita tambahkan juga Ethernet 4 untuk jaringan hotspot. Ethernet 3 atau 4 ya bisa sih. Ini untuk Ethernetnya bebas kita mau pakai yang mana, bisa juga kita hapus atau kita tambahkan. Itu akan lebih mudah karena kita tidak akan mengkonfigurasi ulang ya, jadi otomatis konfigurasinya akan sama, jadi bisa dihapus atau bisa kita tambahkan. Ini akan lebih memudahkan untuk manajemen Ethernetnya. Nah, ini nanti akan membuat sebuah interface baru ya, ada 3 lagi. Nah, kita akan membuat DHCP server untuk jaringan admin, bukan hotspot ya, tadi salah. Untuk jaringan admin kita tambahkan IP addressnya 192.168.2.1. Untuk jaringan admin kita oke. Nah, di sini untuk IP adminnya sudah masuk. Nah, kita masuk ke IP DHCP server. Kita membuat DHCP, kita pilih DHCP setup. Kita pilih Ethernetnya admin lokal. Kita tinggal next, kita next. Nah, untuk bagian sini kita kasih IP ringnya 10 sampai 15 karena untuk admin ini nggak mungkin dipakai banyak user ya. Kalau sudah, kita next. Nah, untuk DHCP server kita bisa kasih
8.8.8 atau 8.8.4.4. Nah, seperti ini untuk membuat DHCP server untuk jaringan lokal admin. Untuk langkah membuat jaringan lokal untuk hotspot, kita tambahkan dulu untuk IP address hotspotnya. Kita tambahkan 192.168.3.1/24. Nah, kita pilih interface-nya hotspot voucher, ini untuk jaringan hotspot. Nah, kita masuk ke IP hotspot. Di sini ada menu hotspot. Kita pilih hotspot setup. Nah, kita pilih interface-nya hotspot voucher. Kita next. Untuk ring IP-nya kita bikin dari 100 sampai 254 atau 200 juga bisa. Kalau sudah kita next, untuk ininya kita non aja, ininya juga kita langsung lewati. Untuk DNS nya bisa kita kasih seperti ini, kita next. Nah, untuk name DNS server ini harus kita isi, wajib ya. Ini kita kasih misal hotspot.monoped.channel. Nah, ini bisa, yang penting harus ada 3 kata seperti ini ya. Jadi pertama langsung kasih titik, kedua kasih titik, baru ketiga. Kalau sudah kita next. Nah, ini untuk user awal ya, kita kasih admin. Ini untuk voucher pertama yang kita buat atau sebagai contoh. Nah, kalau sudah seperti ini ya jadinya. Nah, kita akan uji coba masuk ke menu hotspot apakah berhasil atau tidak. Nah, ini langsung minta login dengan link hotspot.monoped.channel. Nah, kita masukkan menu loginnya yang tadi kita buka, admin dengan password admin. Kita beri nama dulu untuk komennya, untuk menandakan jaringan PPP OE. Kita kasih nama komennya dulu, nih pelanggan PPP OE. Kita tambahkan IP-nya 192.168.4.1/24. Untuk interface-nya PPP OE client. Ini sudah masuk untuk IP-nya. Kita masuk ke IP, terus kita tambahkan pool. Kita tambahkan untuk ini IP yang nanti kita berikan untuk klien. IP-nya IP dinamik ini ya, jadi langsung dari PPP OE. Kita tambahkan di sini IP-nya 192.168.4.100 sampai 192.168.4.125. Kita oke.
ini sudah masuk untuk pool PPPoE nya. Kita masuk ke PPP di sini, terus kita masuk ke profile, kita add, kita tambahkan namanya di sini, kita kasih nama Monopet client ini, atau enggak Monopet aja. Kita pilih lokal IP-nya, untuk IP-nya kita kasih IP ininya, internetnya 192.168.4.1. Nah, untuk remote addressnya kita pilih pool PPPoE. Nah, kalau sudah kita tinggal oke atau set apply. Nah, di sini untuk profilnya kita masuk ke secret ya, ini kita tambahkan di sini, kita kasih nama ini untuk user PPPoE nya dan passwordnya, ininya kita ganti ke PPPoE, profilnya kita ganti ke Monopet. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, kita masuk ke PPPoE server, terus kita add, kita kasih nama untuk servernya, terus kita pilih interface-nya, pilih PPPoE client, dan untuk default profilnya kita ganti ke Monopet. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, ini untuk klien PPPoE sudah jadi, dan ini untuk user dan passwordnya. Ini bisa kita tambahkan lagi untuk user yang lain, caranya sama seperti tadi ya. Nah, kita mencari di Google Micmon ini untuk membuat klien hotspot, untuk klien hotspot dan voucher ya, voucher hotspot atau tema hotspotnya. Kita masuk ke Micmon di sini. Nah, kita download yang ini ya, Micmon versi 3. Nah, kita download yang Micmon versi 3 plus web server. Ini sudah saya download. Nah, kita ekstrak untuk filenya. Nah, kita jalankan Micmon server. Kita nunggu dulu. Ini udah terhubung, baru kita open Micmon. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita masukkan usernya Micmon, untuk passwordnya 1234. Nah, kita di sini add router, kita tambahkan namanya di sini, bebas untuk namanya. Kita masukkan IP lokal jaringan hotspotnya 192.168.4.1, 3 ya untuk jaringannya. Kita cek lagi, ini pakainya yang 3, untuk 4 yang PPPoE. Jadi kita pakai 192.168.3.1. Nah, untuk user dan passwordnya sendiri ini bukan user hotspot yang tadi kita buat ya. Kan tadi kita buat di menu hotspot. Di sini ada user. Nah, bukan user yang ini ya. Ini user untuk voucher. Ini adalah vouchernya. Kita masuk ke sistem, kita pilih user. Kita add user dulu di sini ya. Kita tambahkan usernya, namanya Monopet. Ini grupnya harus full karena sebagai admin. Kita tambahkan juga untuk passwordnya.
Kita apply, oke. Ini untuk user routernya. Kita masuk ke sini, kita tambahkan user dan password yang telah kita buat. Nah, kalau sudah, kita masuk ke hotspot name. Kita bisa kasih nama bebas juga. Terus untuk DNS-nya kita harus sesuaikan dengan yang tadi kita buat. Kita bisa cek di IP DNS, kita pilih static di sini. Nah, ini untuk DNS name-nya kita copy. Lanjut kita paste di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal save, terus connect. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Ya, sebelum kita membuat vouchernya, kita harus membuat user profilnya dulu ya. Kita masuk ke sini, hotspot, kita pilih user profilnya, kita tambah di sini. Kita tambahkan misal di sini paket 2 jam atau 1 jam bisa, atau paket 1 hari atau 1 bulan juga bisa. Untuk addressnya kita kasih yang tadi kita cek dulu, coba takut salah. Kita pilih di IP pool. Nah, untuk yang hotspot yang ini ya, AS pool 9, sesuaikan dengan IP nya. Kita pilih AS pool 9. Untuk usernya ini 1 karena voucher. Ini untuk speednya bisa 1M 1M atau 512K. Nah, untuk ininya kita remove aja, jadi sekali pakai langsung terhapus. Untuk validity ini ya, waktu vouchernya berapa menit, jam atau hari. Ini karena 2 jam kita tulis 2H. Untuk price nya misal 1000 atau 2000. Kalau sudah, kita save. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kita cek dulu di profile list. Di sini sudah masuk. Kita masuk ke user di sini. Di sini user vouchernya masih kosong atau kode vouchernya masih kosong. Kita masuk ke dashboard, kita pilih yang generate ini ya. Kalau add ini satu-satu, kalau generate ini bisa banyak. Kita bisa bikin misal 10, 50 atau 500, bahkan 1000 pun bisa bikin vouchernya. Misal kita bikin 5 voucher dengan servernya hotspot. Untuk modelnya bisa username dan password atau user dan password dibikin sama. Nah, ini untuk jumlah vouchernya, misal vouchernya ada 6 digit, 8 digit atau 4 digit. Misal kita pilih 4. Terus profilnya, oh ini kode vouchernya dulu, karakternya bebas, kita bisa pilih yang mana aja. Untuk profilnya kita pilih paket 2 jam yang tadi kita buat. Kalau sudah, bisa kita generate. Nah, ini udah masuk untuk kode vouchernya. Kita cek di user list. Di sini sudah masuk untuk vouchernya. Kita cek di MikroTik. Nah, di sini sudah masuk juga untuk voucher hotspotnya. Ini profilnya di sini juga sudah masuk. Untuk merubah tampilan vouchernya,
Ini untuk default, coba kita cek untuk tema dari vouchernya. Kita coba cek dulu. Untuk bawaan seperti ini ya tampilan vouchernya. Kita akan coba merubah tampilannya. Kita masuk ke situs Micmonnya, kita pilih voucher. Di sini menyediakan banyak template untuk vouchernya. Kita akan coba pakai yang salah satu dari ini aja. Ya, misal yang ini. Kita download. Nah, di sini kita tinggal blok semua atau Ctrl A. Kalau sudah, kita copy, kita masuk ke sini, kita pilih setting, ini di paling bawah ini menu settingnya. Nah, ini udah muncul setting template editor. Nah, kita tinggal hapus ini semua. Kalau kita ganti pakai voucher yang tadi, Ctrl V. Kalau sudah, kita save. Nah, kita cek lagi untuk hasil vouchernya. Nah, untuk tampilannya sudah berubah seperti template yang kita pakai tadi atau kita download. Nah, untuk yang terakhir kita akan coba merubah login page vouchernya atau halaman loginnya. Ini di sini juga menyediakan template-nya. Kita bisa langsung download. Ini di sini juga menyediakan template yang versi lama. Versi lama tampilannya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita download juga. Di sini ada 7 template bawaan untuk yang versi lama. Ini sudah selesai kita download, kita coba buka. Langsung kita ekstrak. Nah, kita bisa rename dulu. Ini untuk file isinya, kita coba rename. Kita ganti namanya. Kalau sudah, kita ke mikrotiknya. Kita buka file, menu file. Di sini ada flash ya. Kalau ada menu flash, kita masukkan scriptnya ke dalam folder flash. Ini sudah masuk. Kita masuk ke IP, terus hotspot. Kita masuk ke server profile. Kita double klik ke sini, kita ubah yang di HTML directory. Kita pilih folder template Notepad. Kalau sudah, kita OK. Nah, kita tinggal cek hasilnya untuk login page-nya seperti apa. Langsung saja kita coba. Sebelumnya saya akan tambahkan dulu untuk port 3 nya ke hotspot, karena
saya pakainya port 3. Kita coba masukkan dulu. Jadi enaknya pakai bridge, bisa kita ubah untuk port-portnya tanpa setting ulang. Nah, ini untuk login backnya di hotspot monoped channel. Oh, tadi kayaknya masih masuk ya, vouchernya masih kesimpan. Kita coba masuk lewat IP nya atau lewat domainnya. Ini sudah masuk, tampilannya juga sudah berubah pakai tema yang tadi kita masukkan atau kita ganti. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk setting full jaringan hotspot, bisa via kabelan atau via wireless. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan tungguin video selanjutnya yang lebih bermanfaat.